Kalau kita tahu begitu, DPR baru saja mensahkan RUU DKJ menjadi undang-undang. Ini artinya Jakarta bukan lagi menjadi ibu kota negara Indonesia. Lalu disebut-sebut bahwa Jakarta akan menjadi kota bisnis. Kalau kita bicara soal kota bisnis, kita membutuhkan investor. Kalau dari seorang Pak Heru Budi Hartono melihat Jakarta di masa depan menjadi kota bisnis, bagaimana pendapat Anda? Ya, yang pertama, Jakarta sebenarnya lagi tidak menyandang ibu kota. Berarti ibu kota yang dihilangkan. Jakarta tetap harus hidup. Jakarta tetap harus bisa menjadi daerah yang menarik investor. Jakarta harus bisa meningkatkan PAD-nya supaya bisa mandiri. Harus meningkatkan PAD-nya karena satu, PAD harus ditingkatkan karena kebutuhan-kebutuhan warga Jakarta terus meningkat. Begitu juga perpindahan penduduk, kan ada yang dari luar Jakarta masuk Jakarta, tentunya perlu di backup oleh jaminan kesehatan, sekolah, pendidikan, ya itu menjadi beban ataupun itu menjadi perhatian dari DKI Jakarta atau daerah khusus Jakarta. Maka sumber-sumber PAD harus tetap dicari. Bagaimana caranya? Ya harus menarik bagi pebisnis, menarik bagi investor, menarik bagi event-event internasional seperti maraton, seperti event-event yang lainnya, supaya geliat ekonomi UMKM bisa berjalan, yang level atas bisa investasi dengan baik. Maka tentunya tadi menyangkut yang tadi pertanyaan, harus terus-menerus menyelesaikan bagaimana Jakarta bisa banjir berkurang. Bagaimana transportasi kemacetan bisa dikurangi dengan transportasi massal. Terkait dengan transportasi, saya sudah melaksanakan beberapa hal, yaitu melanjutkan LRT dari Kelapa Gading ke Manggarai. Dan juga MRT dilanjutkan sampai dengan Ancol. Nanti ada MRT fase kedua, dari Rorotan sampai dengan Jakarta Barat. Ini sedang berlangsung. Nanti besok bulan 2 minggu lagi akan ditandatangani perjanjian itu. Artinya pembangunan kan tidak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ini tahunan. Nah, jadi dengan adanya ini, maka pertama, sinergi dengan pemerintah daerah setempat, ada Bogor, ada Depok, ada Tangerang, ini juga harus dibangun. Dengan ada yang tadi saya sampaikan semuanya ini, maka tentunya jajaran Pemda DKI harus bekerja keras, ya baik itu bisa bergandengan tangan dengan pemerintah daerah setempat, daerah Bogor, Tangerang, Bekasi, begitu juga bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat. Bagaimana daya tarik itu bisa dijalankan? Salah satunya adalah rekonsiliasi ataupun redesain tata ruang. Ya, redesain tata ruang yang sedang berjalan dengan Bappenas, Pemda DKI, dengan Kementerian Keuangan. Kenapa Kementerian Keuangan? Karena Kementerian Keuangan yang memiliki aset-aset dari kementerian gedung-gedung. Okay. Ya, jadi kalau nanti suatu saat gedung pemerintah pusat itu sudah memang benar-benar pindah ke IKN, tentunya kan gedung Kementerian BUMN, Kementerian Perikanan, Kementerian Pariwisata mau diapain? Betul. Nah, ini perlu diredesain tata ruangnya. Nah, ini sedang berlangsung. Yang semuanya bermuara untuk bisa ke arah bisnis. Ya, ke arah investasi yang ramah lah, kira-kira seperti itu. Misalnya kantor Kementerian BUMN. Mungkin bisa bekerja sama dengan Kementerian BUMN, tentunya atas persetujuan Kementerian Keuangan, ini mau dijadikan apa? Misalnya perhotelan atau tempat bisnis yang sementara waktu gedung tersebut adalah gedung kantor, di tata ruang itu berbunyi kantor pemerintahan. Nah, ini salah satu tugas kami untuk bisa menarik investor. Tentunya selain itu juga keamanan yang stabil. Oke.